Shalom, selamat bertemu kembali dalam channel YouTube saya, Pendeta Agnes N. Saragi. Saya berharap dimanapun kita berada, kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Orang-orang yang selalu berjuang untuk semakin mengasihi Tuhan, menghadirkan Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami siap untuk menerima firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah kami. Berikan kami hikmat melalui Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam diri kami, sehingga firman itu bisa menjadi kekuatan dan mengubah kehidupan kami untuk terus melakukan kebenaran di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini diambil dari Yohanes 8 ayat 30 sampai dengan 36. Saya akan membacakan untuk kita semua. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Shalom, salam kemerdekaan untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, 76 tahun yang lalu proklamator bangsa Insinyur Soekarno mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemerdekaan yang sudah diterima bukan hanya sebagai hadiah, tetapi kemerdekaan ini diperoleh dengan penuh perjuangan, air mata, nyawa, dan harta yang tidak ternilai harganya. Perjuangan para pahlawan meraih kemerdekaan telah membebaskan kita dari penjajahan dan ketertindasan. Perjuangan itu juga telah membuka jalan untuk Indonesia maju, Indonesia tumbuh, dan Indonesia teguh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman ini sangat kontekstual sekali dengan apa yang kita sedang hadapi pada saat ini, di mana 2 hari lagi kita akan memperingati dan merayakan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Dan pada saat ini juga firman Tuhan ingin mengingatkan kita sebagai orang-orang percaya yang sudah dimerdekakan oleh Allah. Mari kita buka kembali hati dan pikiran kita. Kita melihat bagaimana kebenaran firman Tuhan ingin menyuarakan tentang orang-orang yang dimerdekakan. Berbicara tentang kemerdekaan bukan hanya berbicara tentang kehidupan sebuah bangsa, namun kemerdekaan juga berbicara tentang kehidupan manusia kini dan nanti. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh firman Tuhan dalam Yohanes 8 ayat 30 sampai dengan 36. Kebenaran yang memerdekakan. Mari kita perhatikan, apakah isi kebenaran yang memerdekakan dalam firman Tuhan ini? Banyak orang percaya kepadanya. Saya mengutip kalimat ini. Ini yang pertama yang menjadi bahan perenungan bagi kita, bahwa ketika Yesus menyampaikan pengajarannya, Yesus mengatakan bahwa dia adalah terang dunia. Yesus mengatakan bahwa dia tidak berasal dari dunia ini. Banyak orang yang percaya kepadanya. Namun kita harus memahami, percaya yang bagaimanakah yang terjadi pada saat itu dan sekarang. Percaya yang bisa kita dapat dalam kata yang disebutkan pada ayat 30 ini adalah
episteusan, yang artinya kepercayaan yang tidak selalu menunjuk kepada iman sejati. Atau dengan kata lain, percaya namun tidak selalu sungguh-sungguh percaya. Artinya, kalau tidak selalu sungguh-sungguh percaya, berarti pernah setengah percaya dan pernah tidak sungguh-sungguh percaya, atau pernah juga tidak percaya. Lalu Yesus kembali berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya itu. Mereka berkata kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Yesus kembali meneguhkan orang-orang yang percaya pada saat itu. Ini menjadi sebuah koreksi bagi mereka. Mereka yang sudah percaya, apakah mereka tetap tinggal dalam firman? Apakah mereka tetap tinggal di dalam Yesus? Jemaat Tuhan, saya mau katakan kepada kita semua bahwa ini adalah poin penting yang Yesus maksudkan dengan percaya. Percaya adalah tetap dalam firman. Percaya adalah tetap dalam Yesus. Percaya menuntut sikap untuk mau memberikan diri, untuk terus-menerus belajar, untuk terus-menerus taat. Artinya memang tidak ada kata berhenti, cukup sampai di sini, nanti aku lanjutkan lagi. Tidak ada kata nantilah dulu ketika aku sudah bekerja, nantilah dulu ketika aku sudah menikah, nantilah dulu percayanya, nantilah dulu taatnya, nantilah dulu belajarnya kalau aku sudah punya cucu. Atau dengan alasan-alasan yang lainnya. Tidak. Percaya adalah tetap dalam firman yang merupakan tindakan yang terus-menerus berkelanjutan. Artinya memang ini adalah tindakan seumur hidup, bukan ditentukan tahap-tahap kehidupan semau kita. Tetapi ada kata seumur hidup, terus-menerus berkelanjutan. Lalu kenapa kita harus tetap di dalam firman? Mengapa Tuhan Yesus mengatakan kita harus tetap di dalam firman? Karena di dalam firman ada kebenaran. Dan kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Terpujilah Tuhan. Karena Tuhan membuat seseorang menjadi benar bukan karena statusnya. Tuhan membuat seseorang menjadi benar bukan karena latar belakang kehidupannya. Bukan karena apa yang dia punya. Atau bukan karena perbuatan baik yang dia lakukan. Kita menjadi benar ketika kita tetap di dalam firman. Kita tetap di dalam Dia, Yesus Kristus Tuhan kita. Saya tidak bisa bayangkan, jemaat Tuhan, kalau ukuran dari kebenaran itu adalah status. Kalau kita menjadi benar itu karena latar belakang kehidupan kita. Kalau ukuran dari benar itu adalah perbuatan baik yang kita lakukan, dan ukuran dari benar itu adalah dari apa yang kita punya, saya tidak bisa bayangkan. Mungkin saya tidak akan pernah menjadi orang yang dibenarkan. Tetapi saya bersyukur di dalam Tuhan kita menjadi orang-orang yang dibenarkan. Tetap tinggal di dalam Tuhan, tetap tinggal di dalam Yesus, membuat kita menerima hak istimewa, mengetahui kebenaran itu, dan kebenaran itu yang membawa kita menerima kemerdekaan. Kemudian yang kedua, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Wah, ini pernyataan mereka atas apa yang sudah mereka dengarkan. Pengajaran Yesus yang sudah mereka dengarkan, ini pernyataan mereka, ini adalah respon mereka. Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Kalimat ini sebenarnya ingin menjelaskan kepada semua orang yang ada di sana bahwa mereka adalah keturunan Abraham yang sudah menerima perjanjian sebagai umat Allah. Karena itulah mereka berpikir tidak ada alasan bagi mereka untuk memenuhi pernyataan Yesus dalam memperoleh kemerdekaan. Ya karena menurut mereka dari sejak lahir pun mereka sudah menerima kebebasan itu. Mereka adalah orang-orang pilihan Allah. Mereka adalah orang-orang yang sudah dibebaskan. Gitu. Mereka tidak menyadari bahwa pemahaman ini adalah salah. Mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang berada di dalam keyakinan yang salah.
bahwa garis keturunan dengan siapapun tidak akan mampu menyelamatkan kita. Kalau versi dunia, mungkin kalau kita gunakan satu nama untuk masuk ke sebuah perusahaan, ya kita bisa diterima. Kemudian kalau kita sedang berada di terminal, kita sebut satu nama preman, ya yakinlah tidak akan ada satu orang pun yang mengganggu kita. Tapi itu versi dunia. Dan kita tidak sedang berbicara tentang apa yang ada di dunia ini, tapi kita sedang berbicara tentang kebenaran Allah. Maka kita semakin memahami bahwa cara Allah memang berbeda dengan cara dunia. Kemudian yang ketiga, setiap orang berdosa adalah hamba dosa. Mari kita renungkan ini bersama-sama. Setiap orang berdosa adalah hamba dosa. Hal ini menjelaskan kepada kita bahwa keadaan orang yang terus-menerus berdosa adalah keadaan yang berada di dalam perbudakan atau hamba dosa. Dan sejujurnya, tidak ada orang benar di dunia ini. Tidak ada orang yang hidup tidak berdosa. Dosa begitu dekat dengan manusia. Dalam ayat 34 Yesus berkata, orang yang melakukan dosa, orang yang memilih dosa, yang lebih menyukai jalan kejahatan daripada jalan kebaikan, orang yang bersekutu dengan dosa, mereka adalah hamba dosa. Mereka adalah orang-orang yang diperbudak dan tunduk dalam kuasa dosa. Dan pada ayat 35, Yesus juga menegaskan, kalau hamba tidak akan tetap tinggal di dalam rumah. Pada waktu-waktu tertentu hamba akan pergi meninggalkan rumah dan tidak mendapat warisan seperti anak. Tetapi anak akan tetap tinggal di dalam rumah dan mendapat warisan. Lalu pada ayat 36 kita melihat Yesus mengatakan bahwa keberadaannya sebagai anak akan membawa jalan pembebasan dari perbudakan menuju kemerdekaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seorang tokoh mengatakan sejatinya kemerdekaan erat dengan pengalaman dicintai dan mencintai Tuhan, di mana tidak ada lagi ketakutan karena ada harapan. Melalui istilah ini kita memahami banyak di bumi ini orang-orang yang tidak merdeka. Secara perlahan, sadar atau tidak, banyak orang yang sedang dijajah oleh ketakutan, kecemasan yang berlebihan, oleh pikiran-pikiran negatif. Baik itu orang tua, pemuda-pemudi, bahkan lansia, juga anak-anak. Dikuasai oleh ketakutan, diikat, diperbudak oleh kekhawatiran, ketakutan yang tidak berguna. Bahkan pada masa-masa sekarang, masa-masa pandemik ini juga banyak orang yang dikuasai oleh bayangan-bayangan kematian. Ketika ada orang yang terpapar, yang muncul dalam pikirannya adalah kematian. Atau bahkan ketika kita sedang terpapar, kita sudah langsung memikirkan, mungkin sekaranglah waktunya ya. Atau waktunya sudah tidak lama lagi, sudah dekat lagi. Kita membangun pikiran yang menghancurkan diri kita sendiri. Lalu tanpa kita sadari juga, kita sedang dijajah oleh keinginan-keinginan yang hanya mendatangkan kepuasan sementara. Ini jangan sepele. Banyak orang sekarang yang sedang dijajah, dikuasai, diikat oleh keinginan-keinginan yang mendatangkan kepuasan sementara. Keinginan-keinginan yang sia-sia, keinginan-keinginan yang tidak jelas. Mari buka hati dan pikiran kita bahwa iblis sedang bekerja dengan gesit untuk membuat kita pelan-pelan merasa tidak dijajah, padahal kita sedang dijajah. Padahal kita sedang dituntun kepada kesia-siaan. Dan yang paling penting kita juga harus sadar kalau banyak orang yang sedang dijajah, diperbudak, diperhamba oleh dosa. Dosa yang mendatangkan kematian kekal. Kita perlu menyikapi ini dengan serius. Dan jangan biarkan firman ini berlalu begitu saja. Ingat dan renungkanlah.
tetap tinggal dalam firman. Mari sama-sama kita katakan, tetap tinggal dalam firman. Ini adalah kunci yang akan membawa kita kepada kebenaran yang memerdekakan. Percuma kita jadi orang yang terpandang di bumi ini. Percuma kita memiliki backing ya, yang selalu mendukung kita di bumi ini, menolong kita. Percuma kita memiliki segalanya, bahkan percuma kita memiliki banyak orang yang sayang, perhatian, peduli sama kita. Itu semua percuma. Itu semua akan menjadi sia-sia kalau kita tidak tinggal di dalam firman. Kalau kita tidak tetap di dalam Yesus, semua itu akan menjadi sia-sia. Semua itu akan menjadi percuma. Maka kita harus mengoreksi diri kita sekarang. Kita harus kembali merenungkan kehidupan kita sekarang. Berjuanglah untuk tetap di dalam firman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini, sebagai orang yang percaya, mari kita meresponi firman Tuhan, bahwa kita tidak akan menyia-nyiakan perjuangan yang sudah Yesus lakukan untuk memerdekakan kita. Perjuangan yang begitu luar biasa, di mana Yesus harus menahan sakit dengan waktu yang lama. Dia kehabisan banyak darah. Bahkan dia telah memberikan nyawanya. Perjuangan itu merupakan bukti kasih yang sangat tulus. Yesus tidak ingin kita diperbudak oleh dunia ini. Yesus tidak ingin kita diperbudak oleh dosa dan kesia-siaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini saya ingin mengajak kita semua, mari menjadi manusia yang merdeka. Sekali lagi kita katakan sama-sama, mari menjadi manusia yang merdeka di dalam iman, di dalam kehidupan ini. Jika Yesus sudah rela berjuang untuk memerdekakan kita, mari kita berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan yang sudah kita terima dari Tuhan. Katakan dalam hatimu, aku mau menjadi manusia merdeka yang tetap tinggal di dalam firman. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami sudah menerima firman-Mu. Roh Kudus Tuhan menuntun kami di dalam keterbatasan kami untuk memahami firman Tuhan. Kuatkan dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu, melakukan kebenaran Tuhan dalam kehidupan kami, menjadi orang-orang yang sudah dimerdekakan, menerima kemerdekaan itu, menghidupi kemerdekaan itu di dalam kehidupan kami. Berkati ya Tuhan setiap jemaat-Mu dimanapun berada, yang mendengarkan firman ini. Engkau mengetahui segala pergumulan mereka. Engkau mengetahui segala sesuatu hal yang sedang mereka perjuangkan pada saat ini. Engkau juga tahu setiap kesusahan dan kesulitan mereka. Dan jika ada jemaat Tuhan yang mendengarkan firman ini, yang sedang berjuang melawan virus corona, untuk sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamahan kemurahan-Mu menyembuhkan mereka, memberikan semangat, kekuatan, sukacita bagi mereka, sehingga mereka boleh menjadi pemenang di dalam Tuhan. Bapa, inilah doa kami. Berkati firman-Mu yang sudah ditaburkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua. Selamat beriman. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka.